Halo guys, Balik lagi bersama kita di titik Kumpul. di kelas 11B. Nah, di sini bersama teman-teman saya. Boleh dulu kenalin satu-satu dong. Ya, dimulai dari aku dulu kali Ya, ya. dari yang paling pojok nih. Ya, nama saya Davito Putra Sukmono. Oke, nama aku Drindra Putra Sumadilaga. Nama saya Rizal Abdullah. Nah, mungkin kalian juga pada nggak tahu nama saya siapa. Nama saya Hafiz Firmansyah. Lupa ngabarin, oke? Oke. Nah, di sini kita akan memulai video dengan tema Pancasila. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena tema kali ini tuh cocok banget sama kita udah mau deket banget sama Hari Kemerdekaan nih, yang ke-79. Tanggal berapa tuh? Tanggal 17 Agustus Hari apa tuh? 2024, hari Hari Sabtu. Sabtu. Mungkin kita bakal upacara. Tanggal berapa tuh? Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana sih penerapan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat mempengaruhi kebijakan dalam keagamaan? Oke, boleh aku jawab. Di sini itu sila pertama Pancasila menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Ini mempengaruhi kebijakan negara dengan mendorong perlindungan hak-hak individu untuk menjalankan agama dan kepercayaan tanpa paksaan atau diskriminasi. Nah, terus boleh lanjut lagi? Negara harus memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang tidak menghambat kebebasan beragama dan bahwa semua agama diakui dan dihormati. Waduh, bagus banget itu Jawaban yang jawabannya. bagus banget ya, Bisa. Bagus banget itu. Parah. jawabannya. Itu udah mungkin menjawab beberapa bagian masyarakat Indonesia tentang penerapan Pancasila sila yang pertama tuh. Tuh. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Dalam konteks keberagaman budaya dan juga etnis di Indonesia, bagaimana sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan juga beradab dapat dijadikan dasar untuk menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat? Oke, Mungkin boleh. bisa dijawab sama Aku teman-teman. jawab dulu ya. Ya. Oke, jadi jawaban itu menurut aku sila kedua Pancasila menekankan pentingnya perlakuan semua individu yang bermanfaat terhadap konteks keberagaman budaya dan etnis. Prinsip ini mengharuskan masyarakat dengan pemerintahan untuk menghargai hak untuk bermartabat untuk semua kelompok. Dan juga mempromosikan kesetaraan dan mendorong dialog dan kerjasama antara kelompok untuk membangun harmoni dan kerukunan. Waduh, itu jawaban yang mungkin bagus juga, yang sudah menjawab beberapa pertanyaan beberapa masyarakat di Indonesia tentang sila kedua. Betul. Yang mungkin tentang kerukunan ya. Terus yang ketiga nih, apa sih peran sila ketiga Pancasila yang bunyinya persatuan Indonesia dalam menghadapi tantangan perpecahan dan juga konflik horizontal di tingkat nasional? Mungkin jawab Saya. oleh Riza. Jadi sila ketiga Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam menghadapi perpecahan dan konflik horizontal, prinsip ini mengingatkan semua pihak tentang pentingnya kebersamaan dan integrasi nasional. Nah, pemerintah dan masyarakat perlu berupaya menyatukan berbagai kepentingan dan latar belakang dengan menegakkan nilai-nilai persatuan dan saling menghormati. Nah, bagus banget itu pertanyaan nomor 3 dijawab sangat-sangat bagus oleh teman gue yaitu Rizal tentang sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sila keempat Pancasila yang bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diterapkan dalam sistem politik dan pengambilan keputusan di Indonesia. Oke, sila keempat Pancasila menggarisbawahi pentingnya sistem pemerintahan yang berbasis pada musyawarah dan perwakilan. Jadi dalam praktik politik ini berarti keputusan harus diambil melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai pandangan. Sistem perwakilan harus memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diproses pengambilan keputusan dilakukan dengan bijaksana dan transparan. Wah, bener banget itu. Pertanyaan itu dijawab sama temen gua, Dre. Nah, selanjutnya itu soal yang selanjutnya sila kelima Pancasila
yang bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki pertanyaan bagaimana prinsip ini dapat diwujudkan dalam kebijakan ekonomi dan juga sosial untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Mungkin bisa dijawab. Oke, boleh aku jawab dulu ya. Menurut saya, sila kelima Pancasila itu menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan yang adil dan pemerataan peluang bagi semua warga negara. Untuk mewujudkannya, kebijakan ekonomi dan sosial harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, kelayanan, kesehatan, dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Gitu, Pis. Nah, ini juga termasuk implementasi program-program yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten. Indonesia dapat memperkuat dasar-dasar keberagaman, persatuan, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Dan oh iya, kita disponsori oleh Fresh Care. Ya, ini adalah minyak angin aromaterapi yang baunya itu sangat enak. Tadi udah dipakai ya? Udah aku pakai juga dan ini coba baunya kita ini enak pakai banget. lagi ya. Wangi. Kita pakai lagi. Ya udah. Ada muka dia. Ini tuh enak banget, guys. Ini ada banyak varian. Ada varian yang kedua nih. Pertama ada yang citrus, terus ada juga yang strong. Jadi ini lebih panas. Lebih panas. Yang ini lebih ke hangat untuk di leher, yang ini lebih ke fresh untuk di aromanya. Untuk aromaterapinya. Nah, mungkin ini buat kayak untuk pegel-pegel. Cocok lah. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah teman-teman. gabung. Terima kasih yang sudah bekerja sama. Terima kasih Davito. Ya. Saya Davito, sign out.